Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat, dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu. Secara harfiah, biji uranium ditambang di daerah panas, Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh jika Anda bisa menemukannya. Ada dua metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas. Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memerah setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake. Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York. Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas. Bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa.
gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup. Jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor. Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS. Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan, penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda atau pemrosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati. Setiap tahun, jutaan ton limbah kayu dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar bisa saja berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun, disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Transformasi serutan biasa, serpihan kayu, dan bahkan perabotan lama menjadi papan kuat yang menjadi dasar kenyamanan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar produksi, ini adalah kehidupan kedua bagi kayu. Bayangkan gunungan bahan baku setinggi gedung 5 lantai yang lenyap ke dalam mesin-mesin monster baja, hanya untuk keluar dari sana dalam wujud baru. Dan sekarang, kami akan mengungkap semua rahasia proses ini, yang menggabungkan skala, presisi, dan sedikit keajaiban rekayasa. Semuanya dimulai di sebuah area bahan baku yang sangat luas, tempat dasar untuk papan masa depan terus-menerus berdatangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, kayu berkualitas tinggi hampir tidak pernah digunakan untuk produksinya. Sebaliknya,
Filosofi produksi adalah memberikan kehidupan kedua bagi limbah kayu. Tumpukan bahan baku yang mencapai ketinggian puluhan meter diangkut ke sini. Dasarnya adalah serpihan kayu teknis yang diperoleh dari kayu berkualitas rendah. Sebagian besar berasal dari limbah pabrik penggergajian, potongan pinggir, sisa papan, dan bilah-bilah tipis. Limbah pengolahan kayu, seperti serutan dan serbuk gergaji dari pabrik mebel, juga digunakan secara aktif. Arah penting lainnya adalah kayu daur ulang. Palet kayu tua, peti, dan bahkan perabotan bekas setelah dibersihkan secara menyeluruh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru dalam komposisi papan partikel. Setiap batch bahan baku melewati kontrol kualitas yang ketat. Tahap pembersihan pertama adalah menghilangkan benda-benda logam. Separator elektromagnetik yang kuat menyaring aliran bahan baku, mengeluarkan paku, staples, dan fragmen logam lainnya. Selanjutnya, bahan baku melewati sistem penyaringan untuk menghilangkan pasir, batu, dan sampah lainnya. Jika dalam produksi digunakan kayu gelondongan utuh, misalnya sepanjang 6 meter, mereka pasti akan melewati mesin pengupas kulit kayu. Di dalam drum berputar raksasa atau dengan menggunakan pisau fresh khusus, kulit kayu dihilangkan. Langkah ini sangat penting karena kulit kayu memiliki struktur yang berbeda, mengandung banyak kotoran, dan secara signifikan memperburuk kualitas pengeleman. Kayu yang sudah disiapkan dan dibersihkan memulai perjalanannya di atas ban berjalan sepanjang ratusan meter yang membawanya ke tahap transformasi mekanis pertama. Ia lenyap ke dalam mulut baja dari mesin pencacah raksasa, monster industri seukuran ruangan kecil. Berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, pisaunya dengan sangat mudah melahap kayu, mengubah potongan utuh menjadi aliran serpihan homogen berukuran beberapa sentimeter. Tapi material ini baru setengah jadi, serpihan yang dihasilkan masih terlalu besar dan kasar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penghancuran sekunder yang lebih halus dan presisi, yang terjadi di mesin serut khusus atau gilingan. Disinilah, di tengah deru peralatan presisi tinggi, lahirlah serutan yang memberi nama pada produk akhir. Pada tahap ini, geometri serutan menjadi sangat penting. Untuk lapisan luar atau permukaan dari papan yang akan bertanggung jawab atas penampilannya, diperlukan serutan yang sangat halus, tipis, dan datar. Serutan ini diproduksi di mesin serut pisau yang secara harfiah mengiris serpihan tipis dari kayu menyerupai kepingan. Untuk lapisan dalam atau inti dari papan yang merupakan tulang punggung strukturalnya, digunakan serutan yang lebih besar dan lebih tebal. Ini menciptakan kerangka internal yang kuat yang memberikan papan kekakuan akhir, kekuatan lentur, dan kemampuan untuk menahan pengencang seperti sekrup dengan andal. Massa serutan yang dihasilkan memiliki kelembapan yang bervariasi, yang tidak dapat diterima untuk pengeleman berkualitas. Oleh karena itu, semua serutan dikirim ke salah satu tahap terpenting, pengeringan. Biasanya, untuk ini digunakan pengering drum raksasa. Serutan masuk secara terus-menerus ke dalam drum yang berputar, di mana ia diembus oleh udara panas. Kelembapan akhir serutan harus berada dalam rentang yang sangat sempit, antara 2 hingga 6%. Jika serutan terlalu kering, ia tidak akan menyerap lem dengan baik. Jika terlalu basah, selama proses pengepresan panas, uap air berlebih dapat meledakkan papan dari dalam. Tibalah giliran komponen kunci yang akan mengubah massa serutan yang gembur menjadi papan monolitik, bahan pengikat. Paling sering, ini adalah resin sintetis.
Serutan yang telah disortir masuk ke dalam mixer kontinu khusus. Di dalamnya, resin disemprotkan melalui nozzle, menciptakan kabut lem yang secara merata menyelimuti setiap partikel kayu. Dosis resin sangat penting dan biasanya mencapai 6 hingga 10% dari massa serutan kering. Serutan yang sudah dilapisi resin sekarang lengket dan siap untuk disatukan. Akhirnya, siap menjadi papan. Serutan diangkut ke mesin pembentuk masif, di mana dari partikel-partikel terpisah, lahirlah sebuah karpet serutan yang tak terputus. Disinilah terjadi keajaiban rekayasa dalam menciptakan struktur 3 lapis. Mesin pembentuk adalah kompleks yang rumit, yang secara berurutan dan dengan presisi tinggi, menaburkan serutan ke atas ban berjalan yang bergerak. Pertama, ia menciptakan lapisan bawah yang sangat rata menggunakan fraksi paling halus. Segera setelah itu, di atas dasar ini diletakkan lapisan tengah yang jauh lebih tebal yang terdiri dari serutan besar dan kuat. Sebagai penutup, seluruh karpet ini ditutupi dengan lapisan fraksi halus lainnya, menciptakan cerminan dari lapisan bawah. Struktur yang dirancang dengan cermat ini, yang menyerupai sandwich, memberikan sifat unik pada papan di masa depan. Lapisan luarnya yang halus dan padat sangat ideal untuk pengamplasan lebih lanjut. Sementara lapisan dalamnya yang kuat memberikan papan kekakuan yang diperlukan. Karpet yang sudah terbentuk tetapi masih gembur melewati mesin prapres, di mana ia dipadatkan secara signifikan. Pengepresan awal ini menghilangkan udara berlebih darinya dan memberikan bentuk yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin pres utama. Inilah puncak dari seluruh proses teknologi. Karpet yang sudah diprapres dan dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pres panas. Di dalam mesin pres, massa serutan secara bersamaan dipengaruhi oleh 2 faktor kuat, tekanan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi memadatkan serutan. Pada saat yang sama, lempengan-lempengan pres yang dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius mentransfer panasnya ke karpet. Suhu tinggi ini mengaktifkan resin, memulai proses polimerisasi yang tidak dapat diubah. Lem cair langsung berubah menjadi polimer yang sangat keras dan kuat, yang secara permanen merekatkan jutaan partikel kayu menjadi satu. Selama periode singkat ini, karpet yang gembur berubah menjadi papan partikel yang panas, keras, dan benar-benar monolitik. Papan panas setelah keluar dari mesin pres tidak bisa langsung ditumpuk. Mereka perlu didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan termal internal. Untuk ini, mereka ditempatkan di pendingin berbentuk kipas khusus, di mana mereka diembus udara selama beberapa jam. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi dan pengamplasan. Papan melewati mesin pengamplasan dengan beberapa kepala, di mana sabuk abrasif lebar menghilangkan lapisan permukaan tipis, membawa papan ke ketebalan yang ditentukan secara presisi dan menciptakan permukaan yang sangat halus. Pada tahap akhir, papan teknologi besar dipotong menjadi format komersial standar dan tepinnya diratakan. Produk jadi melewati kontrol kualitas yang ketat. Hanya papan berkualitas yang diberi label dan dikirim ke gudang. Setiap tahun, dunia membakar energi yang setara dengan kekuatan ribuan gunung berapi. Dan semua ini dapat ditahan berkat material yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, batu tahan api. Pasarnya melebihi 30 miliar euro, dan lebih dari 70% dari massa ini diserap oleh satu industri, metalurgi. Hanya untuk melapisi satu tanur tiup atau blast furnace saja, dibutuhkan hingga 4.000 ton batu bata seperti ini. Bagaimana tanah liat biasa berubah menjadi batu yang mampu menahan suhu lebih dari 1.600 derajat? Dan mengapa tanpa material ini, pabrik-pabrik bahkan perapian di rumah kita akan berhenti berfungsi? Tonton dengan saksama, selanjutnya semua akan menjadi jelas. Dasar dari semuanya bukanlah tanah liat merah biasa,
melainkan jenis khususnya, tanah liat tahan api atau kaolin. Keunikannya terletak pada komposisi kimianya, di mana dua oksida mendominasi, aluminium oksida dan silikon dioksida. Kandungan tinggi kedua oksida inilah yang memberikan bahan baku ini sifat utamanya, titik leleh yang sangat tinggi. Untuk memberikan stabilitas pada produk akhir, produsen menggunakan trik teknologi. Sebagian tanah liat yang ditambang tidak langsung dikirim ke produksi, melainkan dibakar terlebih dahulu dalam tungku pada suhu hingga 1500 derajat. Akibat proses ini, tanah liat kehilangan plastisitasnya dan berubah menjadi material yang sangat kuat seperti batu, yang disebut camot atau grog. Camot yang sudah jadi ini kemudian dihancurkan dan digunakan sebagai komponen utama, dengan menambahkan sejumlah tertentu tanah liat segar yang plastis yang berfungsi sebagai pengikat. Pendekatan ini memecahkan masalah utama. Ia secara signifikan mengurangi penyusutan produk selama pengeringan dan pembakaran akhir, mencegah deformasi dan keretakan. Jadi, proses dimulai dengan persiapan komponen. Tanah liat yang ditambang dan camot yang telah disiapkan sebelumnya masuk ke lini penghancuran. Rahang raksasa dari mesin penghancur memecah bongkahan besar dan kemudian gilingan roll dan bola tanpa henti menggilingnya hingga menjadi bubuk halus dengan ukuran butir yang ditentukan secara presisi. Setelah digiling, sistem penakaran otomatis menimbang setiap komponen, bubuk camot, bubuk tanah liat, air dengan ketepatan komputer, sesuai dengan resep. Semua campuran ini dikirim ke mixer kuat, di mana ia diaduk secara intensif hingga membentuk massa yang benar-benar homogen, yang dikenal sebagai body atau campuran. Selanjutnya, massa tak berbentuk ini harus mendapatkan wujudnya. Metode yang paling umum adalah pengepresan semi kering. Campuran yang mengandung sedikit kelembaban dimasukkan ke dalam cetakan logam berkekuatan tinggi. Kemudian, sebuah mesin pres menekannya dengan kekuatan luar biasa yang diukur dalam ratusan ton. Berkat tekanan kolosal ini, hasilnya adalah balok padat dan halus dengan geometri sempurna, batu bata mentah. Tahap berikutnya tidak memerlukan kekuatan, melainkan kesabaran dan presisi. Batu bata mentah dengan hati-hati disusun di atas gerobak dan dikirim ke dalam pengering terowongan yang panjang. Ini adalah tahap yang lambat dan hati-hati, yang bisa berlangsung dari 1 hingga beberapa hari. Di dalam pengering, dijaga iklim mikro yang terkontrol dengan cermat. Suhu secara bertahap dinaikkan, sementara kelembaban diturunkan. Penting agar kelembaban keluar dari batu bata secara merata. Setiap ketergesa-gesaan akan menyebabkan lapisan luar mengering lebih cepat daripada bagian dalam yang akan menciptakan tegangan kritis dan meretakan batu bata dari dalam. Ketika semua air telah dihilangkan, tibalah puncaknya, pembakaran. Batu bata memasuki terowongan api dari tungku, di mana ia mengalami kelahiran kembali yang sesungguhnya. Bergerak perlahan melalui zona-zona yang berbeda, ia secara bertahap dipanaskan hingga suhu puncak, yang untuk batu bata camot adalah 1400 derajat, dan untuk jenis alumina tinggi bisa melebihi 1750 derajat. Ini bukan sekedar pengeringan, ini adalah metamorfosis yang mendalam. Pada suhu seperti itu, partikel-partikel mineral melunak dan menyatu, membentuk struktur keramik yang kuat. Dalam sistem aluminium oksida dan silikon dioksida, terbentuk senyawa kristal baru, khususnya kristal mulit berbentuk jarum, yang seperti tulangan menembus seluruh struktur batu bata, memberinya kekuatan luar biasa. Setelah melewati puncak pemanasan, batu bata dengan sama lambatnya melewati zona pendinginan. Tahap ini tidak kalah pentingnya, karena pendinginan yang cepat akan menyebabkan kejutan termal dan menghancurkan produk. Saat keluar dari tungku, muncullah produk yang sangat baru, balok padat,
nyaring saat diketuk, dan sedikit kasar saat disentuh, yang tidak takut api. Selanjutnya, hanya kontrol kualitas. Setiap produk melewati pemeriksaan ketat untuk kesesuaian dimensi geometris dan ketiadaan cacat. Setelah itu diberi label, dikemas, dan dikirim untuk menjalankan misi utamanya, menahan api. Untuk memahami arti sebenarnya dari batu tahan api, ada baiknya melihat bahasa angka. Pasar global bahan tahan api adalah industri yang bernilai lebih dari 30 miliar euro setiap tahun. Dan lebih dari 70% dari seluruh massa produk kolosal ini dikonsumsi oleh satu industri, metalurgi besi dan baja. Hanya untuk lapisan pelindung internal satu tanur tiup besar saja, bisa dibutuhkan dari 2.000 hingga 4.000 ton bahan tahan api. Dan satu sendok tuang baja yang mengangkut ratusan ton logam cair memakan beberapa set lapisan dalam setahun. Batu bata camut standar yang paling umum memiliki berat sekitar 3,5 kg dan mampu menahan suhu hingga 1.690 derajat Celcius. Batu tahan api digunakan untuk melapisi bagian dalam tanur tiup, tempat besi mentah dihasilkan dari biji. Batu ini juga melapisi konverter oksigen dan tanur busur listrik, di mana besi mentah diubah menjadi baja. Sendok tuang baja raksasa yang mengangkut logam membara juga dilindungi dari dalam oleh lapisan bahan tahan api. Dan untuk setiap zona unit, dipilih jenis batu bata khusus yang berbeda. Konsumen terpenting kedua adalah industri semen. Tanur putar yang panjangnya beberapa ratus meter, di mana klinker semen dibakar pada suhu 1450 derajat, sepenuhnya dilapisi dari dalam dengan jenis khusus batu tahan api. Industri kaca juga tidak dapat eksis tanpa bahan tahan api. Tungku rendam raksasa, di mana massa kaca dilebur pada suhu sekitar 1.600 derajat, dilapisi dengan jenis batu bata khusus yang sangat tahan, yang mampu bertahan tidak hanya dari panas, tetapi juga dari serangan kimia agresif dari kaca cair selama bertahun-tahun. Selain para raksasa ini, batu tahan api digunakan dalam industri energi panas untuk melapisi boiler, dalam industri kimia untuk melapisi reaktor, serta dalam tungku pembakaran sampah. Dan tentu saja, dalam skala yang jauh lebih kecil, kita menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari batu bata camote inilah dibangun perapian dan corobong asap, karena ia menjamin keamanan dan daya tahan. Setiap tahun, lebih dari 1 juta ton aspal diproduksi di Dubai saja, dan angka ini terus meningkat. Bayangkan, kapal tanker dengan jutaan barel minyak mentah berlabuh di Jabal Ali. Minyak tersebut diolah dalam reaktor pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius, dan residu hitam pekat diubah menjadi bitumen elastis. Selanjutnya, mineral dari pegunungan Fujairah ratusan ton per jam, mesin pencampur otomatis, dan truk dam dengan insulasi termal. Ini adalah keajaiban rekayasa yang memberikan Dubai jalanan yang tidak meleleh di bawah terik matahari dan tidak retak di malam hari. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang membuat aspal ini lebih tangguh daripada gurun pasir itu sendiri. Semuanya dimulai di perairan Teluk Persia, di mana kapal tanker raksasa perlahan membelah permukaan air, membawa jutaan barel emas hitam, minyak mentah. Minyak ini melakukan perjalanan dari Irak, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara di mana pasir dan api menyatu dalam tarian energi abadi. Ketika sebuah tanker perlahan berlabuh di salah satu pelabuhan UEA, misalnya di Jebel Ali, salah satu pelabuhan buatan manusia terbesar di dunia, dimulailah sebuah pertunjukan di mana mesin dan manusia bekerja sebagai satu organisme. Minyak mentah yang baru saja menyelesaikan perjalanan lintas benua dipompa ke dalam tangki-tangki penyimpanan raksasa. Tangki-tangki ini tersembunyi dalam lanskap industri adalah awal dari transformasi, di mana bahan mentah menjadi esensi peradaban.
Selanjutnya, minyak mentah mengalir di bawah tanah melalui jaringan pipa, seperti arteri yang menuju ke kilang minyak. Di Jebel Ali atau Abu Dhabi, minyak tersebut disambut oleh reaktor, menara distilasi, kolom-kolom berlapis krom, dan tungku pemanas. Di sana, minyak dipanaskan hingga suhu lebih dari 350 derajat Celcius untuk memisahkannya menjadi berbagai fraksi. Komponen ringan, bensin, solar, minyak tanah, menguap terlebih dahulu. Residu terberat yang tidak menguap bahkan pada suhu tinggi, inilah yang akan menjadi dasar aspal. Residu ini disebut residu vakum. Residu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom vakum, di mana tekanan diturunkan seminimal mungkin, memungkinkan pemisahan lebih banyak fraksi ringan tanpa merusak molekul berat secara termal. Apa yang tersisa setelah distilasi vakum adalah bitumen, zat hitam kental yang menjadi dasar aspal. Bitumen itu sendiri terlalu kental dan kaku untuk digunakan dalam konstruksi jalan, terutama di kondisi gurun di mana suhu bisa mencapai 50 derajat. Oleh karena itu, bitumen tersebut dimodifikasi. Di dalam reaktor khusus, bitumen dicampur dengan aditif polimer, plasticizer, stabilizer, dan terkadang bahkan dengan serbuk karet. Proses ini disebut modifikasi bitumen. Hasilnya adalah material yang memiliki elastisitas tinggi, tahan terhadap sinar ultraviolet, tidak melunak di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari saat suhu turun drastis. Di Dubai, sebagian besar digunakan bitumen yang dimodifikasi polimer yang memenuhi standar RTA, Badan Jalan Raya Emirat. Ketika bitumen menyelesaikan transformasinya di dalam reaktor khusus, memperoleh elastisitas, ketahanan panas, dan kemampuan untuk menahan sengatan matahari gurun, dimulailah tahap baru perjalanannya, pengiriman ke pabrik pencampuran aspal. Bitumen yang telah dimodifikasi dari reaktor dialirkan ke tangki berinsulasi yang menjaga suhunya sekitar 175 derajat. Dalam keadaan cair, bitumen tetap homogen dan siap untuk dicampur dengan komponen mineral. Kemudian, dengan pompa bertekanan tinggi, bitumen dipompa melalui pipa-pipa kedap udara yang menuju ke pabrik. Atau, jika pabrik berada jauh, dimasukkan ke dalam truk tangki dengan kontainer thermal khusus. Truk tangki seperti ini dibuat dengan dinding baja ganda dan lapisan insulasi yang mencegah bitumen mendingin selama transportasi. Perjalanan ke pabrik bagaikan rute dalam sistem peredaran darah kota, di mana setiap tetes sangat berarti. Pengemudi truk bitumen ini menjalani pelatihan khusus. Mereka harus menjaga kecepatan stabil, menghindari pengereman mendadak, dan memantau sensor suhu secara real-time. Jika suhu mulai turun, sistem pemanas akan aktif agar campuran tidak kehilangan sifat-sifatnya. Di lokasi pabrik, misalnya di DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City, truk tangki masuk ke kompleks penerimaan, di mana ia dihubungkan ke sistem pembuangan melalui selang termal yang diperkuat. Pada saat ini, bitumen panas, kental, dengan bau khas yang mengingatkan pada campuran karet dan logam. Bitumen dipompa ke tangki perantara di unit pencampur, di mana ia menunggu untuk ditakar. Mulai saat ini, ia menjadi bagian dari resep dalam formula di mana berat, kekentalan, dan suhu setiap komponen menentukan daya tahan permukaan jalan di masa depan. Salah satu yang terbesar adalah DXB Asphalt Factory di Dubai Industrial City. Di sana, bitumen dipanaskan hingga 160 derajat dan dicampur dengan agregat mineral, gabbro, basalt, dan pasir kuarsa. Gabbro adalah batuan vulkanik gelap yang ditambang di pegunungan Fujairah. Batuan ini memiliki kepadatan dan kekuatan tinggi, menjadikannya agregat ideal untuk permukaan jalan. Batu dipecah menjadi fraksi-fraksi berukuran kurang dari 2,5 cm. Diayak melalui saringan getar, dikeringkan dalam pengering drum, dan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Di dalam pencampur, bitumen dan agregat disatukan dalam massa panas yang disebut campuran aspal panas. Suhu campuran mencapai 160 derajat. Campuran ini harus homogen, tanpa gumpalan, dengan rasio komponen yang tepat. Untuk ini, digunakan sistem penakaran otomatis yang mengontrol berat setiap bahan.
Setelah dicampur, aspal dimasukkan ke dalam silo, di mana ia disimpan tidak lebih dari 6 jam agar tidak kehilangan sifat-sifatnya. Dari sana, aspal dimuat ke dalam truk dam berinsulasi termal yang mengantarkan material ke lokasi konstruksi. Di lokasi, aspal disebarkan di permukaan menggunakan mesin penghampar aspal, mesin yang meratakan campuran secara seragam di atas badan jalan. Kemudian, campuran tersebut dipadatkan dengan mesin pemadat. Pertama dengan pemadat getar, kemudian dengan pemadat statis. Di gurun, penting untuk mencapai kepadatan maksimum untuk mencegah masuknya pasir dan air. Oleh karena itu, pemadatan dilakukan dalam beberapa lintasan, dan suhu aspal selama penghamparan harus tidak kurang dari 120 derajat Celcius. Jika suhu turun, campuran kehilangan plastisitasnya dan jalan akan cepat rusak. Ciri khas jalan raya di Dubai adalah struktur berlapisnya. Lapisan bawah adalah aspal berbutir kasar yang memberikan daya dukung. Lapisan tengah adalah lapisan bitumen yang dimodifikasi yang berfungsi sebagai peredam kejut. Lapisan atas adalah lapisan tipis dengan pelapis polimer yang memberikan cengkraman pada roda dan ketahanan terhadap abrasi. Dalam beberapa kasus, ditambahkan mineral pemantul cahaya untuk mengurangi pemanasan permukaan. Di gurun, penting untuk tidak hanya memperhitungkan suhu, tetapi juga debu, angin, dan perubahan kelembapan. Oleh karena itu, pabrik aspal di Dubai dilengkapi dengan sistem penyaringan udara dan campuran itu sendiri diuji ketahanannya terhadap abrasi, pemuaian termal, dan bahkan badai pasir. Di laboratorium RTA, setiap batch aspal diperiksa kekentalannya, kepadatannya, penyerapan air, dan ketahanan panasnya. Jika parameter tidak memenuhi standar, material dikembalikan untuk diolah kembali. Proses ini, dari kapal tanker minyak hingga jalan jadi, membutuhkan beberapa hari, tetapi melibatkan puluhan tahap kontrol. Dan berkat inilah, jalan raya di Dubai mampu menahan beban ribuan mobil setiap hari, tidak meleleh di bawah terik matahari, dan tidak retak di malam hari. Aspal di sini bukan hanya massa hitam, melainkan sistem rekayasa yang menggabungkan minyak, batu, polimer, dan ketangguhan gurun. Di Dubai, setiap tahun diproduksi lebih dari 1 juta ton aspal, dan angka ini terus bertambah seiring dengan perluasan infrastruktur. Pabrik DXB Asphalt Factory saja memiliki kapasitas 240 ton per jam, yang memungkinkan pasokan untuk proyek-proyek besar tanpa henti. Sebagai perbandingan, pabrik rata-rata di Eropa memproduksi sekitar 150 ton per jam. Menariknya, aspal adalah material yang paling banyak didaur ulang di as dan lebih dari 99% lapisan lama dikembalikan ke produksi. Di Dubai, daur ulang juga aktif diterapkan, terutama saat merekonstruksi jalan-jalan tua di kawasan industri. Anda menonton kami dari negara mana? 1,3 miliar meter kabel internet bawah laut telah terpasang di dasar samudra. Dan setiap tahun, panjangnya terus bertambah. Semua ini agar kita bisa mengirim pesan, menonton video, atau melakukan panggilan video antar benua. Lebih dari 95% dari seluruh lalu lintas internet antar benua setiap hari melewatinya. Terbentang melintasi kedalaman, kabel-kabel ini melewati punggung gunung berapi, berhadapan dengan hiu, kapal, dan bahkan geopolitik. Bagaimana infrastruktur raksasa ini dibuat? Siapa yang merancang rutenya? Bagaimana cara memasangnya di dasar laut pada kedalaman lebih dari 8.000 meter? Dan apa yang terjadi ketika kabel rusak? Agar internet dapat melintasi samudra, diperlukan kabel yang mampu menahan tekanan, air asin, makhluk laut, dan beroperasi selama puluhan tahun tanpa perbaikan. Semuanya dimulai dari inti pusat, konduktor tembaga atau aluminium yang membawa sinyal utama. Batangan besar logam murni dilelehkan dan dilewatkan melalui mesin penarik yang berulang kali menarik material melalui lubang yang semakin menyempit, mengurangi diameternya hingga beberapa milimeter. Pada tahap ini, terbentuk penampang bulat sempurna, tanpa retakan mikro atau kantong udara. Setelah ditarik, kawat tersebut menjalani perlakuan panas, dipanaskan pada suhu yang ditentukan secara presisi untuk menghilangkan tegangan internal dan membuatnya lebih fleksibel.
Kemudian, kawat dibersihkan dari oksida, seringkali dengan metode kimia atau menggunakan roll abrasif. Hasilnya, inti yang berkilau, halus, dan nyaris sempurna. Kawat ini diperiksa secara otomatis, kontrol diameter, resistansi, fleksibilitas, dan kebersihan permukaan. Inti ini harus mampu menahan tekukan sepanjang kilometer dan bekerja tanpa gangguan bahkan pada kedalaman beberapa ribu meter. Tergantung pada jenis kabelnya, inti ini bisa digunakan sebagai konduktor tunggal atau dipilin dari beberapa helai yang lebih tipis, yang meningkatkan fleksibilitas dan perlindungan dari putus. Ketika konduktor tembaga atau aluminium sudah siap, ia langsung dimasukkan ke jalur ekstrusi, mesin panjang yang menyerupai terowongan. Di dalamnya, ada polietilen yang dipanaskan hingga 250 derajat yang meleleh menjadi seperti krim kental. Konduktor bergerak di atas konveyor dan masuk ke kepala ekstruder, di mana polimer cair secara presisi dan merata menyelimuti logam. Di sini, setiap milidetik sangat penting. Terlalu lambat, akan terbentuk lelehan. Terlalu cepat, polietilen tidak akan sempat menempel. Segera setelah itu, kabel masuk ke dalam bak berisi air pendingin, di mana lapisan polietilen dengan cepat mengeras, membungkus konduktor dengan erat. Seluruh permukaan harus halus, tanpa gelembung atau retakan. Ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kelembapan. Setelah pendinginan, dilakukan kontrol. Laser mengukur ketebalan isolasi dan kamera memeriksa permukaan. Jika ada yang tidak beres, kabel akan dipotong dan diolah kembali. Tahap berikutnya adalah aplikasi gel hidrofobik yang berperan sebagai pelindung tak terlihat. Komposisi kental ini mengisi semua rongga di dalam kabel, menyelimuti serat optik, dan menciptakan perisai internal terhadap kelembapan. Di dalam ruang khusus, kabel melewati sistem nozzle atau kepala berputar yang secara merata menyalurkan gel ke bagian tengah dan ruang di antara elemen serat. Gel ini menyerupai pelumas transparan, tidak mengaring, tidak membeku, dan tidak larut dalam air, bahkan pada kedalaman 8.000 meter di bawah tekanan ratusan atmosfer. Sifat utamanya adalah menolak air. Jika selubung kabel suatu saat rusak, gel akan langsung menyebar dan mencegah masuknya kelembapan, tidak membiarkannya mencapai serat yang sensitif. Pada tahap ini, penting juga agar gel tidak terlalu banyak, karena akan mempersulit pemasangan lapisan berikutnya, dan tidak terlalu sedikit, karena efektivitas perlindungan akan menurun. Komputer secara presisi mengatur dosis, dan operator secara visual memeriksa pengisian dan keseragaman. Setelah aplikasi, dilakukan pendinginan dan stabilisasi singkat. Kini kabel siap menerima jantung optiknya, helai serat yang mentransmisikan cahaya dari satu benua ke benua lain. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Agar serat tetap di tempatnya, mereka difiksasi dalam lapisan gel yang telah diaplikasikan sebelumnya. Tidak ada lem sama sekali, hanya penempatan yang rapat dan struktur yang fleksibel. Penting agar tidak ada serat yang saling bersilangan, patah, atau bergeser dari tempatnya. Pekerjaan ini hampir seperti pekerjaan perhiasan, meskipun dilakukan di jalur konveyor. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kontinuitas setiap serat. Sinar laser ditembakkan melaluinya. Bahkan, retakan mikro atau tekukan akan menyebabkan kegagalan dan serat tidak akan lolos kontrol. Jika semuanya baik, konstruksi beralih ke tahap berikutnya, isolasi dan penguatan tambahan. Pertama, di atas struktur serat optik, diaplikasikan lapisan polimer tambahan, seringkali polietilen berdensitas tinggi atau bahan fleksibel dan tahan air lainnya.
Lapisan ini melindungi dari kerusakan mekanis, gesekan, dan kelembapan. Ini kembali terjadi di extruder, mirip dengan yang digunakan untuk lapisan isolasi pertama. Kabel melewati polimer cair dan langsung masuk ke bak pendingin. Setiap tahun, di Amerika Serikat, diproduksi lebih dari 27 miliar kaki persegi papan gipsum. Jumlah itu cukup untuk membangun jalan dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Atau cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali. Tapi bagaimana sebuah batu biasa yang terbentuk jutaan tahun lalu di dasar laut purba berubah menjadi lembaran halus yang kini menjadi dinding rumah kita? Dalam video ini, kita akan mengintip ke dalam pabrik di mana bertonton batu melewati tungku, penggilingan, dan konveyor untuk menjadi simbol konstruksi Amerika modern. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Angka di balik produksi papan gipsum di Amerika Serikat tidak hanya besar, tapi astronomis. Baru-baru ini, pabrik-pabrik di AS memproduksi sekitar 2,5 miliar meter persegi papan gipsum. Angka ini begitu kolosal sehingga sulit untuk dibayangkan. Coba bayangkan, jika semua papan gipsum itu diletakkan, kita bisa membuat jalur selebar sekitar 1 meter yang membentang dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Dan dengan jumlah lembaran ini, kita bisa menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali, dan masih ada sisa. Aliran material bangunan yang tak ada habisnya ini bukan hanya produk fisik, tetapi juga indikator ekonomi yang kuat. Pasar papan ini di AS diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, yang tidak hanya mencerminkan biaya material itu sendiri, tetapi juga ribuan pekerjaan di tambang dan pabrik dalam logistik dan konstruksi. Semuanya tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh lebih awal, di tambang tempat gipsum digali. Ini adalah mineral alami, sebuah batu yang jutaan tahun lalu terbentuk dari laut purba. Ekskavator raksasa mengeruk deposit gipsum dan memuat bongkahan batu ini ke dalam truk dam. Truk-truk ini membawa bertonton gipsum ke pabrik dan menumpahkannya di area bahan baku, menciptakan gunungan-gunungan batu. Tahap pertama di dalam pabrik adalah penghancuran kasar. Bongkahan gipsum masuk ke dalam rahang baja raksasa dari penghancur primer. Dengan deru dan derit yang memekakkan telinga, mesin ini memecah batu-batu besar menjadi potongan-potongan lebih kecil seukuran kepalan tangan. Kemudian, gipsum yang sudah dihancurkan ini diangkut dengan ban berjalan ke penggilingan sekunder. Di sini, puluhan palu baja yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan potongan-potongan ini menjadi fraksi yang lebih kecil lagi, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip kerikil kasar. Tapi itu pun belum cukup. Tahap penghancuran terakhir mengubah gipsum menjadi bubuk sehalus bedak. Bubuk ini menjadi sangat halus sehingga menyerupai tepung. Bubuk inilah bahan baku utamanya, tetapi di dalamnya masih tersimpan rahasia yang perlu diungkap. Langkah berikutnya adalah salah satu yang paling penting. Ini adalah proses yang disebut kalsinasi. Dan pada dasarnya, ini adalah pengeringan gipsum yang terkontrol. Faktanya, dalam struktur kristal gipsum alami terperangkap molekul-molekul air. Agar papan gipsum bisa mengeras, air ini harus dihilangkan untuk sementara. Untuk itu, bubuk putih ini dimasukkan ke dalam tungku besar yang berputar perlahan. Di dalam tungku ini, suhu dijaga dengan sangat presisi, sekitar 150 derajat Celcius. Bubuk gipsum yang perlahan bergerak di dalamnya, dipanaskan dan air yang terikat di dalamnya berubah menjadi uap.
Sekarang bubuk ini, yang sudah disebut plester bangunan atau stuko, memiliki sifat unik. Jika air ditambahkan kembali, ia akan dengan rakus menyerapnya dan kembali menjadi batu gipsum yang padat. Dan sekarang, dimulailah bagian yang paling spektakuler, pembuatan lembaran itu sendiri. Di dalam pabrik, ada konveyor raksasa yang panjangnya ratusan meter. Di ujung awalnya, ada 2 gulungan raksasa kertas tebal khusus. Satu gulungan untuk sisi depan, sangat halus dan putih. Yang lain untuk sisi belakang, bisa sedikit lebih gelap. Pita dari gulungan bawah dilepas dan diletakkan di atas konveyor, membentuk jalur tak berujung. Secara bersamaan, di dalam mixer raksasa yang mirip pengolah makanan industri, disiapkan inti papan. Bubuk gipsum yang haus tadi, air, dan berbagai macam bahan tambahan terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Setiap bahan tambahan memiliki perannya. Agen pembusa membuat massa gipsum lebih ringan, plasticizer membuatnya lebih cair, dan akselerator atau retarder memungkinkan insinyur mengontrol waktu pengerasan dengan sempurna. Pati membantu inti gipsum menempel lebih baik pada lapisan kertas, dan serat kaca menambah kekuatan. Campuran ini, yang disebut seluri, menyerupai bubur abu-abu kental. Campuran ini dituangkan dalam aliran kontinu langsung ke atas pita kertas. Perangkat khusus meratakan massa ini secara seragam. Tepi lembaran kertas bawah dengan rapi dilipat ke atas membentuk pembatas. Dan pada saat itu, lembaran ditutup dari atas dengan pita kertas kedua. Hasilnya adalah sandwich tak berujung yang sangat rata. Kertas, massa gipsum, kertas. Sandwich ini segera melewati 2 roll yang menekannya hingga ketebalan yang ditentukan secara presisi, misalnya 12,5 mm. Lembaran papan gipsum yang baru terbentuk masih lunak dan basah, melanjutkan perjalanannya di atas konveyor yang sangat panjang yang disebut jalur pengerasan. Panjangnya bisa mencapai beberapa ratus meter. Saat lembaran perlahan bergerak, keajaiban nyata terjadi di dalamnya. Bubuk gipsum bereaksi dengan air, kembali berubah menjadi batu padat dan melepaskan panas dalam prosesnya. Di ujung jalur panjang ini, ada sebuah pisau terbang. Ini adalah pisau besar yang bergerak sinkron dengan pita konveyor dan pada saat yang tepat melakukan pemotongan cepat dan presisi, memotong sandwich tak berujung menjadi lembaran-lembaran dengan panjang standar, misalnya 2,5 atau 3,5 meter. Lembaran yang sudah dipotong sekarang sudah padat tetapi masih sangat basah. Di dalamnya terdapat kelebihan air yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, sebuah perangkat khusus membalik lembaran-lembaran tersebut dan memasukkannya ke dalam struktur paling masif di pabrik, ruang pengering bertingkat. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Udara panas yang bersirkulasi di dalamnya dengan hati-hati menguapkan kelebihan kelembapan dari lembaran. Suhu di sini dikontrol dengan sangat teliti. Proses ini bisa berlangsung sekitar 1 jam. Saat keluar dari pengering, muncullah produk yang sudah kita kenal. Lembaran papan gipsum yang sangat kering, ringan, dan kuat. Tapi ini belum berakhir. Tahap terakhir adalah penyelesaian. 2 lembaran yang sudah jadi ditumpuk dengan sisi depannya saling berhadapan. Tepi-tepinya dipotong dengan sempurna. Di ujungnya ditempelkan pita kertas dengan informasi produsen. Setelah itu, lengan-lengan robotik dengan presisi dan keanggunan luar biasa mengangkat lembaran-lembaran yang sudah jadi dan menumpuknya dalam tumpukan yang sangat rapi di atas palet. Dari sana, ia akan dikirim ke lokasi konstruksi
Untuk menjadi bagian dari rumah seseorang, berubah dari batu abu-abu sederhana yang digali dari bawah tanah, menjadi dinding yang halus dan nyaman. Produksi papan gipsum seolah menjadi barometer kesehatan industri konstruksi. Ketika ekonomi sedang naik, orang-orang aktif membangun rumah baru dan merenovasi yang lama, dan permintaan akan papan gipsum meningkat tajam. Secara geografis, industri ini juga memiliki pusat-pusatnya. Meskipun pabrik papan gipsum tersebar di seluruh negeri, penambangan bahan baku utamanya, gipsum, terkonsentrasi di negara bagian tertentu. Pemimpin di sini adalah negara bagian seperti Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada, dan Iowa. Setiap tahun, ratusan ribu kilometer rel baru dipasang di seluruh dunia. Cukup untuk mengelilingi bumi beberapa kali. Namun, sedikit yang berpikir bagaimana sepotong besi tua bisa menjadi batangan baja yang sangat lurus, mampu menahan berat kereta bertonton dan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Di dalam tungku, suhu mencapai 1.500 derajat. Logam membara mengalir seperti lava matahari dan presisi diukur hingga 1/10 mm. Dan yang terpenting, ada sebuah rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang membuat rel mampu bertahan puluhan tahun tanpa satupun sambungan. Pertama, campuran baja harus disiapkan. Besi tua, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tiup, bahan baku yang akan menjadi rel di masa depan. Suhu di dalam tungku mencapai lebih dari 1.500 derajat, dan di bawah panas yang luar biasa ini, logam menjadi cair, berwarna seperti matahari yang membara. Para pekerja dengan cermat mengawasi komposisinya, karena bahkan kelebihan 1/10% karbon dapat membuat rel menjadi rapuh atau terlalu lunak. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang, yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang, yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses. Jika kualitas baja buruk, penggilingan yang sempurna pun tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, kontrol di sini hampir seperti sebuah ritual. Ahli kimia memeriksa komposisi, ahli metalurgi mengontrol suhu, dan sensor otomatis mencatat keseragaman pendinginan. Dan hanya ketika semuanya sesuai, bilet dikirim lebih jauh, ke dalam api dari bengkel penggilingan. Di sini, batangan-batangan masif sepanjang hingga 20 meter dipanaskan dalam tungku hingga suhu lebih dari 1.200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis, seperti adonan, tetapi tetap padat. Bilet panas langsung dimasukkan ke dalam mesin giling raksasa. Ia melewatinya beberapa kali. Pertama untuk mengurangi ketebalan, kemudian untuk memberinya bentuk yang benar. Setiap lintasan adalah proses penekanan dan penarikan logam yang secara bertahap berubah dari batangan biasa menjadi rel masa depan dengan profil yang kompleks dengan kepala, leher, dan kaki. Untuk mencapai geometri yang presisi, digunakan penggilingan kalibrasi akhir. Toleransi pada tahap ini tidak melebihi 0,3 mm. Segera setelah digiling, rel yang masih panas melewati proses pendinginan. Mereka diembus udara secara merata atau dibiarkan mendingin di area terbuka. Penting agar pendinginan simetris, jika tidak, logam bisa melengkung. Untuk memastikan perjalanan yang mulus dan tanpa guncangan pada kecepatan tinggi, rel-rel tunggal dilas menjadi bagian-bagian panjang hingga 400 meter tanpa satupun sambungan. Metode utamanya adalah pengelasan termit.
Dalam cetakan khusus, celah beberapa milimeter dibiarkan di antara dua rel. Campuran baja cair dituangkan ke sana, yang terbentuk dari reaksi bubuk aluminium dengan oksida besi. Suhu mencapai 2500 derajat. Cairan ini menembus kedua bagian rel dan meliputi area sambungan. Ketika mendingin, terbentuklah sambungan monolitik yang lebih kuat dari rel itu sendiri. Setelah itu, kelebihan logam dipotong dan area las dihaluskan hingga rata sempurna. Setiap sambungan melewati pemeriksaan, dipindai dengan ultrasonik untuk memastikan tidak ada retakan mikro tersembunyi. Di lokasi konstruksi, bagian-bagian tersebut disambung kembali. Kali ini dengan pengelasan atau menggunakan sambungan baut khusus. Hasilnya adalah untayan rel yang membentang berkilo-kilometer tanpa satu pun bunyi klik. Luncuran senyap yang biasa kita rasakan di kereta cepat. Tapi pertama-tama, setelah digiling dan dilas, rel masih hidup. Ada tegangan sisa di dalam logam. Disinilah perlakuan panas berperan yang memberikan kekuatan dan daya tahan pada rel. Dan ini terlihat hampir seperti sesi spa metalurgi. Rel dipanaskan dengan cepat hingga suhu tinggi, sekitar 1000 derajat. Ini dilakukan di dalam tungku, di mana suhu dikontrol dengan presisi hingga 1 derajat. Kemudian, rel didinginkan secara instan. Semburan air bertekanan tinggi diarahkan di sepanjang kepala dan leher, bagian yang bersentuhan dengan roda. Suhu turun dengan cepat, dan dalam struktur logam terbentuk martensit, fase yang sangat keras dan tahan aus. Namun, untuk menghindari kerapuhan, rel dipanaskan dan didinginkan lagi secara perlahan. Ini menghilangkan tegangan internal berlebih dan memastikan rel akan tahan terhadap embun beku, panas, dan ribuan kereta setiap hari. Hasilnya, logam mempertahankan bentuknya dan menahan tekanan besar tanpa mengalami deformasi. Sebelum rel dikirim, ia melewati serangkaian pengujian ketat, seolah-olah ingin bergabung dengan pasukan angkutan cepat. Di laboratorium, ia diuji kekuatan, kekerasan, dan cacat internalnya. Pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang frekuensi tinggi dikirim ke dalam rel. Jika ada retakan mikro di dalamnya, sinjal akan terpantul dan mendeteksi masalah. Kemudian, kekerasannya diukur di sepanjang rel. Secara paralel, kelurusan dan profilnya diperiksa dengan sensor laser. Dan sebagai penutup, uji lentur dan benturan. Sebuah fragmen rel diberi beban tekanan yang puluhan kali lebih besar dari berat kereta, untuk memastikan ia akan tahan terhadap tantangan apapun. Tapi bagaimana cara mengangkut batangan logam raksasa sepanjang lebih dari 90 meter? Di sini digunakan platform kereta api khusus dengan penyangga melengkung yang mencegah rel melentur. Terkadang, rel diangkut dalam kondisi sudah dilas menjadi bagian yang lebih panjang, dari 400 hingga 600 meter. Sebelum pemasangan, rel bisa dipanaskan atau didinginkan tergantung pada suhu lingkungan. Ini diperlukan untuk mengimbangi pemuaian dan penyusutan termal logam. Jika tidak, saat panas ia akan melengkung dan saat dingin akan timbul celah berbahaya. Dalam prakteknya, setiap rel dipasang dengan mempertimbangkan perubahan fisik ini dengan menetapkan apa yang disebut titik tegangan netral suhu.